Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita, yang tentunya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak terbatas jumlahnya. Dan tentunya bersama dengan itu pula, ya marilah kita senantiasa bersama-sama memanfaatkan nikmat tersebut ya, untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga kita semakin mendapatkan kecintaannya dan semakin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk upaya kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala adalah upaya kita bersama, yaitu dengan kita belajar di majelis ini. Dan di majelis ini insya Allah kita mempelajari tentang sebuah ilmu yang Allah telah lebihkan daripada ilmu yang lainnya. Kelebihan daripada ilmu ini, bahwasanya ilmu ini adalah ilmu yang langsung ya Allah abadikan di dalam kitab sucinya. Ilmu ini sebagaimana juga yang telah Allah turunkan di dalam kitab Lauhul Mahfud, di dalam Lauhul Mahfud ya, kitab yang terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian ilmu ini menjadi ilmu yang abadi, dan insya Allah kalau kita memahaminya maka kita akan lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya marilah kita bersama-sama ya menata niat kita, hati kita untuk ya semakin kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusullah ala Rabbiyah li ghairi natiqin biha karya Dr. Fi Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Alhamdulillah, pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada jilid yang kedua, kemudian pelajaran yang ketiga. Dan kita sudah menyelesaikan dialog di awal pelajaran ketiga ini. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada latihan-latihan dari pelajaran ketiga ini. Baiklah para pemirsa, di latihan pertama dan latihan kedua itu terkait erat dengan isi dialog atau bacaan yang ada di pelajaran ketiga ini. Maka untuk itu bagi para pemirsa yang belum mengikuti ya bacaan atau dialognya, maka silakan mengikuti kepada video yang telah lalu. Dan insya Allah sekarang kalau sudah mengikuti video sebelumnya, ya kita lanjutkan sekarang dengan membahas latihan-latihannya. Baik, silakan dibuka bukunya sekarang halaman 19 ya, halaman 19 di buku jilid yang kedua ini. Di halaman 19 kita mendapatkan di sana ada tamarin ya, latihan-latihan. Dan latihan yang pertama ya, tamarin awal, latihan yang pertama, di sana mu'alif menyampaikan perintah ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah ya tentang pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dan pertanyaan-pertanyaan ini ya jawabannya semua terkait dengan isi dari dialog di awal pelajaran ketiga ini. Maka untuk itu ya silakan dikerjakan terlebih dahulu sambil melihat jawabannya yang ada di dialog sebelumnya. Baiklah, silakan sambil mengerjakan ya, bisa di pause terlebih dahulu dan silakan dikerjakan. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai mengerjakan, ya kita sekarang coba cocokkan jawabannya ya. Kita cocokkan jawaban sesuai dengan apa yang kita baca dari dialog di awal ya dari pelajaran ketiga ini. Baik, soal yang pertama adalah kam taliban fi fasli Ahmad. Ya, berapa siswa di kelasnya Ahmad? Nah, berapa jawabannya? Ya, di kata Ahmad di kelasnya ada 19 siswa. Jadi dijawabnya fi faslihi atau fi fasli Ahmad ya. Fi fasli Ahmad. Ya, Ahmad di sini dibacanya gimana? Ahmadu, Ahmadun, Ahmada atau gimana? Ya, atau Ahmadi. Ya, di sana kalau kita baca fi fasli Ahmad maka dia dibaca Ahmada ya. Karena Ahmad termasuk nama yang isim kata benda yang tidak menerima tanwinnya.
Sehingga ketika dalam posisi ini fasli Ahmad seharusnya dia sebagai mudhaf ilaih, ya, dan itu kedudukannya berharokat kasroh. Tapi isim yang tidak menerima tanwin dia tidak dikasrohkan tapi difathahkan dalam posisi yang kasroh. Sehingga di sana bisa kita jawab fi fasli Ahmada, ya, di kelasnya Ahmad tis'ata asyara taliban, ada 19 murid, 19 siswa. Nah, baik, yang kedua, kam taliban fi fasli aliyin, ya, kalau Ali dibaca aliyin, ya, karena Ali, ya, nama yang menerima tanwin. Kenapa dibaca aliyin? Ya karena dia mudhaf ilaih dari fasl, ya, fi fasli aliyin. Nah, jadi kalau kita jawabnya fi fasli Ali, ya, fi fasli aliyin berapa? Arba'ata asyarah taliban, ya, ada 14 siswa. Ya. Baik, yang ketiga pertanyaannya, man, ya, man atwalu talibin fi fasli Ahmada, ya, siapakah siswa yang paling tinggi di kelasnya Ahmad? Nah, siapakah dia? Ya, yaitu atwalu talibin fi fasli Ahmad, ya, jawaban seperti itu, ya, siswa yang paling tinggi di kelasnya Ahmad siapa? Yaitu namanya atwalu talibin fi faslina, yaitu Ibrahim, ya. Jadi atwalu talibin fi fasli Ahmad adalah Ibrahim. Nah, baik. Kemudian pertanyaan keempat, waman atwalu talibin fi fasli Ali. Nah, siapakah siswa yang paling tinggi di kelasnya Ali? Ya, maka jawabannya atwalu talibin fi fasli Ali, ya, siswa tertinggi di kelasnya Ali adalah siapa? Hamid, ya, Hamidun. Nah, jadi yang paling tinggi di kelasnya Ali adalah Hamid, yang dimana dalam bacaan kita mendapati di sana, ya, namun sama tinggi, ya, akan tapi Ali lebih tinggi, ya, sehingga di sini jawabannya adalah atwalu talibin fi fasli aliyin, yaitu Hamidun, yaitu Hamid. Nah, baik, alhamdulillah kita selesai latihan yang pertama. Lanjutkan kita kepada latihan yang kedua. Di latihan kedua, ya, di sana perintahnya adalah untuk alamatus sahih, ya, tanda centang, ya, letakkan tanda centang amamal jumalis sahihati, di depan kalimat-kalimat yang benar. Wahadhil alamah, dan tanda ini yaitu tanda silang, ya, amamal jumal, di depan kalimat-kalimat allati yang laisat sahihah, yang tidak benar. Nah, ini juga sama, ya, kita mengetahui benar ataupun tidaknya sesuai dengan isi bacaan yang kita baca di dialog atau di pengantar dari pelajaran ketiga ini. Baik, nah, silakan dikerjakan dulu, dikasih tanda centang ataupun tanda silang. Nah, sambil dikerjakan silakan di pause videonya. Baiklah pemirsa, kalau sudah selesai, ya, kita cocokkan jawabannya. Nah, yang pertama at-talibul jadidu alladzi jaa amsi ismuhu Usamatu, yaitu siswa baru yang datang kemarin namanya adalah Usamah. Benar ataukah salah? Ya, jawabannya adalah benar, yaitu ismuhu Usama. Bisa kita lihat jawabannya di baris, ya, atau percakapan yang keempat, ya. Ali di sana mengatakan ismuhu Usama. Nah, kalimat kedua, Hamidun fi fasli Ahmad. Hamid ada di kelasnya Ahmad. Benar ataukah salah? Hamidun fi fasli Ahmad, benar ataukah salah? Nah, jawabannya adalah, ya, salah, ya. Kenapa? Karena Hamid itu ada di kelas siapa? Kelasnya Ali, ya. Jadi Hamidun fi fasli aliyin, yang benar. Sehingga nomor 2 itu diberi tanda silang.
Baik, yang ketiga, al-mahja'u tsaminu ghurafuhu awsa'. Al-mahja'u tsaminu ghurafuhu awsa'. Asrama ke-8, kamar-kamarnya itu lebih luas. Benar ataukah salah? Baik. Ya, jawabannya adalah salah ya, jawabannya salah, diberi tanda silang. Ya, karena yang lebih luas itu yang asrama keberapa, yaitu al-mahja'ul khamis, yaitu asrama yang kelima. Baik, selanjutnya yang keempat ya, yang keempat di sana kalimatnya al-mahja'u tsaminu ab'adu minal mahja'il khamisi. Asrama yang ke-8 itu lebih jauh dari asrama yang ke-5. Benar atau salah? Iya, tentu jawabannya benar ya, benar. Itu sebagaimana di percakapan yang di atas di halaman ini itu ya. Baik. Yaitu yang baris ketiga dari atas, di sana dikatakan bahwasanya wahwa ab'adu min mahja'ikum. Jadi yang ke-8 itu lebih jauh dari yang ke-5. Alhamdulillah, dengan demikian selesai ya kita dari pelajaran yang dari latihan yang kedua. Baik, lanjut ya kita kepada latihan yang ketiga insyaallah. Nah, kita lanjutkan latihan yang ketiga ya. Latihan ketiga di sana perintah dari mu'alif adalah iqra al-amsilah al-atiyah. Ya, bacalah contoh-contoh berikut ini untuk yaitu ism tafdil, yaitu tentang isim tafdil. Isim yang bermakna untuk melebihkan ya, melebihkan satu dari yang lainnya. Nah, di dalam isim tafdil ini nanti berarti kita bisa memahami di sana ada benda yang dilebihkan, kemudian juga ada isim yang tafdilnya, isim yang untuk melebihkannya, dan ada yang dilebihkan atasnya, berarti yang lebih rendah daripada yang dilebihkan tersebut. Nah, itu sehingga bisa kemudian kita memahami adanya perbandingan di antara dua benda, satunya lebih dari yang lainnya. Nah, baik. Nah, coba kita baca contohnya, misalkan di sana ya, Hashim ya, Hashimun tawilun. Hashim itu tinggi. Wa Hamidun, dan Hamid atwalu minhu. Hamid itu lebih tinggi dari dia, itu dari Hashim. Nah, perhatikan di sini. Di sini kita mendapati adakah Hashim dan ada Hamid. Mana yang dilebihkan di sini? Al-mufaddalnya yang dilebihkan itu ya Hamid ya. Hamid lebih daripada Hashim. Maka Hashim disebut mufaddal alaih, yang dilebihkan atas dia. Dan isim tafdilnya di sini apa? Atwalu, yaitu yang lebih tinggi. Nah, di sini ketika kita menggunakan isim tafdil seperti ini yang menggunakan isim tafdil nakiroh ya, isim tafdil nakiroh. Nah, dalam menyebutkan isim tafdil nakiroh seperti ini, maka ketentuannya dia itu yaitu mudzakkar mufrad ya. Dia dalam kondisi satu ya, tunggal, bentuk tunggal dan laki-laki ya, seperti itu. Sehingga di sini atwalu. Nah, kemudian contoh berikutnya, Aminatu shaghiratun. Aminah itu kecil. Nah, Aminah itu kecil. Wa Zainabu asgharu minha. Sedangkan Zainab itu lebih kecil daripada Aminah. Nah, coba ya di sini meskipun untuk perempuan ya, untuk perempuan tetap ya dia isim tafdilnya asgharu ya, tetap dengan laki-laki ya. Ya, bukan kemudian berubah menjadi perempuan. Ya, karena dia menggunakan isim tafdil yang nakirah. Jadi wa Zainabu asgharu minha. Jadi di sini yang mufaddal yang dilebihkan yaitu Zainab. Yang dilebihkan di atasnya yaitu Aminah. Dalam mufaddalnya Zainab, al mufaddal alaihnya Aminah. Isim tafdilnya asgharu. Nah,
Jadi seperti ini para pemirsa, bahwasanya untuk melebihkan dengan nakiroh disebutkan seperti ini wazannya, jadi atwalu, asgharu dan seterusnya. Nah, baik. Nah, kita baca langsung ya kalimat-kalimatnya. Yang pertama di sana ada hadzal kitabu ashalu min dzalika. Ya, kitab ini lebih mudah dari yang itu. Nah, ashalu ini sebagai isim tafdilnya. Nah, hadzal kitab sebagai yang dilebihkan, min dzalika itu dari yang dilebihkan atasnya. Kemudian yang kedua, hadhihi sayyaratu ajmalu min tilka. Ya, mobil yang ini lebih bagus daripada mobil yang itu. Ajmalu sebagai isim tafdilnya. Kemudian yang ketiga ya, Hamzatu akbaru minni sinnan. Nah, Hamzah itu lebih besar daripada aku, sinnan yaitu apa? Umurnya atau usianya. Nah, di sini sebagai penjelas dari isim tafdilnya ya, sebagai penjelas isim tafdilnya digunakan bentuk yang ini mansub ya, mansub sehingga tanpa diberi harakat fathah tanwin. Penjelasannya. Dan ini bisa diambil dari masdar dari kata yang digunakan untuk melebihkan. Jadi di sini Hamzah lebih besar dariku usianya. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya yang keempat, haula'i tullab, ya para siswa ini ahsanu min ulaika, ya lebih baik dari yang itu, ya dari mereka itu. Jadi para siswa ini lebih baik daripada para siswa yang itu. Ahsanu ini sebagai isim tafdilnya. Berikutnya baiti ab'adu anil madrasati min baitika. Nah, baiti rumahku lebih jauh ya dari sekolahan ya daripada rumahmu. Taib. Yang keenam, huwa asgharu minna sinnan. Dia lebih kecil dari kami apanya, yaitu usianya. Jadi ini untuk menjelaskannya, membedakan semana apa yang tamyiznya di sini ya, apa yang lebih kecilnya yaitu sinnannya, usianya. Nah, baik, yang ketujuh di sana di kalimatnya khoti ahsanu min khotika. Jadi tulisan tanganku lebih bagus daripada tulisan tanganmu. Yang kedelapan ya, hadas syari'u anzafu min dzalika. Jalan yang ini lebih bagus, lebih bersih daripada yang itu. Kesembilan ya, al-labanu ahsanu min syai. Jadi susu itu lebih baik daripada daripada teh ya. Susu ahsannya lebih baik daripada teh. Baik, yang berikutnya yang terakhir yang ke-10 ya, hadhihi sa'atu arkhasu min tilka. Jam tangan ini lebih murah daripada yang itu. Nah, baiklah para pemirsa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita sedikit ya sudah memahami tentang penggunaan isim tafdil, yaitu kata benda untuk melebihkan satu benda dari benda yang lainnya. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari ini ya semakin menambah ilmu dan semakin menambah kemanfaatan tatkala kita membaca di dalam mushaf ataupun di dalam hadis tentang adanya kata-kata yang bermakna tafdil seperti ini. Baiklah para pemirsa, ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat ya untuk kita semuanya dunia akhirat, dan kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan bimbingan dan kemudahan serta keberkahan dari apa yang kita pelajari, sehingga yang kita pelajari ini memberikan kemanfaatan bagi kita dan menjadikan kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.